Berburu calon wakil rakyat. Indonesia adalah salah satu negara yang berpenduduk terbanyak di dunia. Data Badan Pusat Statistik pada 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 275 juta jiwa. Namun, jumlah terbanyak ini bukan sesuatu yang membanggakan apabila secara kualitas. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada pada posisi 130 dari 199 negara di dunia. Bahkan, IPM Indonesia masih tertinggal dengan beberapa negara ASEAN lainnya. Melihat fakta yang miris itu, tak heran bila partai politik merasa kesulitan mencari bakal calon anggota legislatif, mulai dari anggota DPRD tingkat kota kabupaten, provinsi, hingga pusat DPR RI. Parpol berkejaran antara mencari bacalek dengan pengunggahan dokumen bacalek di aplikasi parpol masing-masing sampai diunggah ke sistem informasi pencalonan di Komisi Pemilihan Umum. Waktu 11 hari pendaftaran bacalek pada 1-14 Mei terasa singkat untuk berburu bacalek di tengah langkanya sumber daya manusia Indonesia yang mumpuni untuk menjadi wakil rakyat. Di tengah kelangkaan SDM itu, partai memang harus ekstra hati-hati menjaring bacalek. Selain perkara kualitas bacalek, seluruh persyaratan administratif juga harus terpenuhi. Jangan ada lagi masalah yang mencuat setelah mereka terpilih sebagai wakil rakyat, seperti ijazah palsu atau mantan napi terpidana hukuman 5 tahun atau lebih yang tidak boleh mencalonkan hingga 5 tahun setelah menjalani hukuman. Menjaring wakil rakyat sejatinya adalah menjaring pemimpin. Mereka bertugas memperjuangkan aspirasi rakyat. Parpol memiliki legalitas untuk mencari calon pemimpin dari pusat sampai daerah. Wakil rakyat adalah sosok yang istimewa. Untuk menjadi wakil rakyat harus berebut suara dalam satu daerah pemilihan. Partai-partai bertarung untuk menangguk suara sebanyak-banyaknya melalui calon anggota legislatif yang diusungnya. Para caleg inilah yang menentukan masa depan partai. Bila caleg-calegnya melempem alias tidak kuat untuk mendongkrak suara partai, maka partai akan terlempar dari gelanggang electoral threshold atau ambang batas perolehan kursi partai sebagai syarat mengikuti pemilu berikutnya. Namun demikian, caleg yang sekadar kuat untuk meraih suara karena ketenarannya sebagai publik figur atau tajir melintir, namun dari sisi kualitas amburadul, maka akan menjadi bumerang juga untuk partai. Sang caleg terpilih tidak bisa bekerja alias hanya bisa 3D, duduk, diam, dengkur. Bahkan yang lebih menyakitkan, wakil rakyat itu malah jadi maklar anggaran atau proyek pemerintah. Anggota DPR terpilih akan menentukan nasib bangsa ini karena mereka memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Keren bukan fungsi DPR? Meski keren fungsi DPR, apatisme masyarakat untuk menjadi bacalek juga menguat. Hal ini sejalan dengan hasil survei sejumlah lembaga yang menyebutkan tingkat kepercayaan publik terhadap parpol dan DPR rendah. Parpol jangan main-main menjaring bacalek, apalagi sekadar memenuhi kuota 100% dari tahap awal penjaringan atau pemenuhan keterwakilan kuota perempuan 30%. Pembobotan dan scoring dalam menentukan bacalek harus dilakukan. Meski sistem proporsional terbuka masih diberlakukan, masih terdengar sayup-sayup mahar politik untuk menentukan nomor urut bacalek. Kita setuju, sangat setuju dengan penyanyi Iwan Fals. Sampai kapanpun bahwa wakil rakyat adalah kumpulan orang-orang hebat, bukan kumpulan orang-orang dekat, apalagi sanak famili. Di bagian berikut Anda bisa ikut mintakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.